Sudah cukup kali ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kuliah Metrik dan Statistik S3 Biomedik ya. Nah, ini adalah pertemuan kedua, seperti yang sudah saya janjikan, bahwa pada pertemuan kali ini akan tentang desain analitik observasional ya, baik itu cohort, cross-sectional maupun case report. Saya sudah terima tugasnya, tapi via email, belum masuk ke emas ya. Jadi nanti tolong dimasukkan ke emas ya sebagai dokumentasi yang diperlukan oleh program studi S3 Biomedik pada saat akreditasi ya. Kalau ada di email saya kan repot nyarinya nanti. Jadi kalau ada di emas gitu, semua tugas-tugas bisa dilihat oleh asesor nanti, gitu. Ya. Gitu. Jadi mohon nanti yang akan presentasi pada kesempatan ini itu mengupload kembali ke emas. Gitu. Baik, mudah-mudahan waktunya cukup ya, 2 jam kita akan bertemu. Dimulai presentasi yang pertama, kemudian presentasi yang kedua. Tugas untuk melakukan presentasi hari ini, saya berikan waktunya. Terima kasih. Bu Korin, harus siapa, Bu? Dua orang kan ya presentasi sekarang ya? Iya. Satu topik dengan 2 orang ya. Pak. 2 orang ya, silakan. Ya, satu topik ya. Ya, maaf, sudah kelihatan? Ya, sudah. Ya, terima kasih. Hari ini saya kebagian judul pertama, yaitu berdua dengan Mbak Ira Namirah, dengan judul Desain Penelitian dan Desain Penelitian Nasional. Adapun definisi desain penelitian yaitu suatu rancangan atau protokol khusus untuk melakukan penelitian yang memungkinkan peneliti dapat menerjemahkan hipotesis konseptual menjadi operasional atau aturan-aturan yang mengarahkan proses pengumpulan dan pengaturan data untuk analisis. Dan menurut Gerlinger itu merupakan suatu rancangan, struktur, dan strategi penelitian yang disusun untuk memperoleh jawaban atas masalah atau pertanyaan penelitian. Adapun secara epidemiologis dibagi menjadi observasional, eksperimental, dan meta-analisis. Pada hari ini akan dibahas lebih lanjut mengenai yang observasional, yaitu terbagi 2 menjadi deskriptif dan analitikal. Dengan penjabaran nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Jadi desain penelitian observasional adalah suatu desain di mana peneliti hanya mengamati individu saja dan tidak melakukan intervensi dengan cara apapun. Ada 2 jenis, yaitu deskriptif dan analitik. Pada deskriptif, peneliti akan menggambarkan berdasarkan suatu observasi atau pengamatan tertentu. Ada 2 bentuk, yaitu case report dan case series. Pada penelitian deskriptif ini, kita bisa gunakan untuk membuat hipotesis dan kemungkinan asosiasi, namun tidak bisa digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Yang pertama case report. Case report ini kita gunakan untuk menjelaskan, menjabarkan suatu kasus individu atau kasus-kasus pada lingkungan alaminya. Dan biasanya kita memilih suatu kasus baru atau varian baru atau temuan-temuan abnormal dari suatu penyakit. Atau kita bisa menjabarkan juga faktor resiko dari suatu penyakit tertentu.
pada hierarki penelitian ini berada pada level yang rendah dan merupakan first line of evidence dan biasanya terkait dengan masalah ataupun ide-ide yang baru atau sementara berkembang. Ini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu kita bisa mengidentifikasi suatu penyakit atau varian yang baru. Yang kedua, nilai edukasionalnya itu signifikan atau bermakna. Kemudian bisa membantu kita untuk menyusun suatu hipotesis dan bisa kita gunakan atau kita terapkan pada penyakit-penyakit yang jarang atau tidak sering kita temukan. Kemudian dia mengandung naratif yang dalam dengan struktur yang fleksibel. Keterbatasannya adalah tidak ada generalisasi dan implikasi, tidak ada kontrol, bisa ada bias seleksi, tidak ada parameter epidemiologis, kadang-kadang bisa overinterpretasi tergantung penulis, dan kita harus rahasiakan atau dalam hal ini identitas dari pasien itu harus kita rahasiakan atau confidential. Dan masih ada kemungkinan penjelasan lain mengenai penyebab dari penyakit yang kita jabarkan dalam case report. Yang kedua adalah case series. Case series ini merupakan laporan dari kelompok subjek mirip dengan case report, tapi case series itu biasanya lebih dari satu. Jadi kita bisa jabarkan 2, 3, ataupun lebih dari satu penyakit yang sama atau dengan varian berbeda. Ini juga bisa dipengaruhi oleh ketersediaan dan akurasi data rekam medis karena kita mengambil data pasien yang sudah ada, dan bisa juga menyebabkan bias karena kita mengambil data dari yang sudah ada. Bias ini bisa dikurangi dengan pertama kita mengambil pasien secara konsekutif, kedua kita menetapkan kriteria inklusi eksklusi yang jelas yang sudah kita tetapkan sebelumnya, yang ketiga kita menetapkan durasi studi yang spesifik dan jelas, dan pada saat pengambilan partisipan itu harus kita perhatikan dengan sangat baik. Kelebihan dan kekurangannya kurang lebih hampir sama dengan case report. Kemudian pada observational analytic itu kita bisa bagi lagi menjadi penelitian ekologis, cross-sectional atau potong lintang, case control, dan cohort. Untuk penelitian ekologis atau kita kenal dengan korelasional, itu kita dapat mempelajari prevalensi atau insidensi suatu penyakit pada populasi atau kelompok. Jadi ini biasanya lebih melibatkan komunitas daripada individu. Ini merupakan studi yang mempelajari suatu frekuensi, karakteristik, atau beberapa luaran pada lokasi geografis yang sama. Pada studi ini kita bisa menghasilkan hipotesis, tapi tidak bisa menjelaskan atau memberikan konklusi sebab akibat. Kemudian jenis berikutnya adalah cross-sectional, atau kita sebut dengan studi prevalensi, di mana data dikumpulkan pada satu titik waktu atau jangka waktu tertentu, dan bisa membantu menggambarkan hubungan dan menentukan prevalensi. Studi ini dapat dikerjakan secara cepat, murah, memberikan prevalensi suatu penyakit, faktor resiko, serta juga bisa berguna dalam memformulasikan hipotesis. Ini kelebihan kekurangannya. Kelebihannya bisa menggeneralisasi cukup baik, relatif mudah, murah, dan hasil cepat diperoleh karena hanya satu kali pemeriksaan. Tidak terancam loss to follow up atau drop out seperti pada cohort, dan dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan seperti cohort ataupun eksperimental. Kekurangannya kita tidak bisa menetapkan atau sulit menetapkan sebab akibat, perlu sampel dalam jumlah yang besar, kemudian tidak bisa digunakan untuk menggambarkan patogenesis, insiden maupun prognosis, serta ada risiko bias yang cukup tinggi. Ini rumus rasio prevalence, di mana rasio prevalence itu merupakan suatu perbandingan antara prevalensi efek pada kelompok dengan faktor resiko dan prevalensi efek pada kelompok tanpa faktor resiko. Jadi bila RP lebih dari 1, faktor tersebut merupakan faktor resiko. Bila sama dengan 1, bukan faktor resiko. Tapi bila kurang dari 1, faktor tersebut merupakan faktor protektif. Selanjutnya adalah case control, di mana ini membandingkan karakteristik antara dua kelompok, yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol pada exposure pada waktu yang sudah lewat atau sebelumnya. Jadi karakteristik tersebut disebut faktor resiko untuk terjadinya penyakit. Tapi perlu diperhatikan karena pada suatu penyakit kadang-kadang ditemukan beberapa faktor resiko yang terkait. Ada juga
faktor-faktor yang disebabkan oleh penyakit, tetapi faktor tersebut tidak terlibat dalam perkembangan penyakit. Di mana kelompok kontrol ini memiliki kesepadanan atau kesetaraan dalam beberapa aspek dengan kelompok outcome atau luaran. Analisis statistik yang digunakan untuk menilai probabilitas atau odds dari faktor resiko yang terkait suatu penyakit atau suatu keadaan. Jadi ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi pada kelompok pada suatu penyakit, kita akan bagi dua kelompok, yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kemudian kita telusuri ke masa lalu berdasarkan rekam medis, apakah paparan-paparan apa yang mungkin terkait dengan penyakit tersebut. Jadi pengukuran outcome dilakukan terlebih dahulu, kemudian secara retro kita mencari exposure atau pajanan atau paparan. Ini kelebihan kekurangannya. Kelebihannya relatif murah dan cepat diperoleh dibandingkan kohort. Jumlah penelitian dan sumber daya biasanya lebih sedikit dan lebih terjangkau, dapat mengidentifikasi beberapa faktor risiko sekaligus atau multiple exposure in the same outcome, bermanfaat untuk menguji hipotesis, visible atau dapat dilakukan untuk penyakit dengan masa laten yang panjang. Kekurangannya adalah risiko bias karena menggunakan rekam medis. Jadi kalau kurang lengkap, kurang akurat, kadang-kadang kita tidak bisa menemukan data yang lengkap. Kedua, tidak bisa menggambarkan insidensi. Ketiga, tidak dapat digunakan untuk menentukan lebih dari satu variabel outcome. Dan agak sulit atau tidak bermanfaat untuk exposure yang jarang atau rare exposure. Ini odds ratio yang tadi sudah disebutkan sekilas. Jadi, odds ratio ini merupakan probabilitas mengidap penyakit dengan faktor yang dibagi oleh probabilitas yang tidak memiliki penyakit dengan faktor yang ada. Jadi misalnya probabilitas sebesar 0,2 atau 1/5, 1 dari 5, maka OR-nya dibagi menjadi 0,2 dibagi 1 kurang 0,2 sama dengan 0,25 ya, atau 1/4, di mana artinya satu kejadian akan muncul untuk setiap 4 kali kejadian tidak muncul. Jadi odds ratio ini merupakan rasio peluang suatu penyakit dengan faktor resiko yang ada dibagi dengan peluang penyakit tersebut tanpa faktor resiko. Jadi ini sering digunakan pada case control, tapi pada kasus-kasus yang jarang seringkali odds ratio dan relative risk itu bisa memberikan hasil yang hampir sama. Jadi ini nilai OR apabila sama dengan 1, paparan atau exposure tidak mempengaruhi peluang terjadinya suatu outcome atau luaran. Bila kurang dari 1, paparan variabel risiko itu menurunkan risiko kejadian penyakit. Apabila lebih dari 1, paparan terhadap variabel risiko meningkatkan risiko kejadian penyakit. Selanjutnya kohort ini merupakan pengumpulan data secara prospektif. Jadi biasanya dalam waktu beberapa bulan ke depan hingga beberapa tahun ke depan. Ini membandingkan juga dua kelompok minimal, ya bisa lebih, yang akan diteliti versus yang kontrolnya. Jadi dimulai dengan paparan dulu. Jadi kebalikan dengan case control. Jadi ini dimulai dengan paparan dulu, kemudian dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar, dan kemudian kita observasi beberapa saat ke depan untuk dilihat outcome-nya. Ini bisa bersifat retro atau prospektif. Ini gambarannya, jadi pada populasi studi ini yang terekspos, ini yang tidak terekspos, kemudian dilihat outcome-nya, ada atau tidak. Nah, pada cohort prospektif, ini yang sebagian besar kita kenal, itu merupakan studi follow-up, di mana semua data dikumpulkan secara prospektif. Peneliti menentukan populasi, kemudian diukur potential exposure of interest. Ini dibagi dua, menjadi terpapar dan tidak terpapar, setelah itu follow-up. Jadi, misalnya outcomes of interest bisa berupa misal kematian atau penyakit tertentu, kita sudah tetapkan di awal penelitian untuk kita follow-up di kemudian hari. Pada retrospektif ini sebenarnya dari data kohort prospektif kemudian diambil data-data lain yang bisa kita kembangkan lagi. Nah ini kelebihan dan kekurangannya.
kelebihan semua sudah kita ketahui mengenai signifikansi, tapi keterbatasannya itu pertama tidak bisa mengontrol variable confounding, kemudian sangat memakan waktu dan mahal seringkali, kemudian ini juga tidak terlalu berguna pada kasus-kasus yang jarang, dan seringkali loss of follow up itu yang bikin kita mengalami kesulitan. Jadi sudah di follow up misalnya harusnya follow up 5 tahun pada tahun pertama, kemudian loss follow up, jadi kita kehilangan sampel seperti itu. Kemudian bisa dipengaruhi oleh recall bias dan kadang-kadang masalah etik juga menjadi masalah untuk melakukan penelitian ini. Ini hierarki penelitian observasional, di mana yang paling tinggi itu yang eksperimental, yaitu randomized control trials, dan ini pada observasional yang paling bawah adalah case report. Perlu kita ingat, kadang-kadang kita terlalu over-interpretation pada penelitian observasional, di mana pada saat ditemukan satu asosiasi atau keterkaitan antara dua hal, itu belum selalu berarti bahwa satu hal itu yang menyebabkan hal yang lain. Sehingga perlu kita perhatikan baik-baik pada saat kita menarik kesimpulan dari suatu penelitian observasional. Berikutnya contoh artikel akan kita tampilkan, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Ira Namira. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, perkenalkan, mungkin artikel yang kami ambil ada 2 artikel. Untuk artikel yang pertama yaitu tentang reaksi atau efek dari suatu obat herbal medicine Korea. Pada riset ini digunakan metode prospektif cohort study. Adapun populasi yang digunakan atau metode yang digunakan adalah pasien diberikan resep herbal oleh rumah sakit, dan yang digunakan sampel populasinya adalah rumah sakit Korean Medicine Hospital di satu rumah sakit. Kemudian jadi di sini ada 2 mungkin next slide, Dr. Kori. Dr. Kori? Ya. Atau saya share screen? Atau saya share screen sendiri aja ya? Ini, Mbak. Boleh terserah, Mbak. Halo? Ya, ya. Ya, ini, Mbak. Ya. Bukan. Saya share screen ini sendiri aja ya, artikel sendiri mungkin. Oh ya, boleh deh. Ya, artikel. Ya. Ya, jadi tadi yang pertama ini ya, efek dari suatu obat herbal medicine dengan menggunakan metodenya adalah cohort study prospektif. Jadi metode di sini cohort study prospektif dengan memberikan herbal drugs di suatu Korean Medicine Hospital. Jadi beberapa pasien, dokumen yang digunakan atau yang digunakan untuk analisis adalah rekam medis, kemudian berdasarkan rekam medis, dan beberapa pasien yang memang bersedia untuk diberikan resep herbal drugs dari yang dikeluarkan oleh DU IOH Hospital
dari Universitas Denmark seperti itu. Kemudian ya beberapa ini yang benar apa yang salah? Artikelnya. Desainnya betul, yang desainnya salah. Kalau betul, betulnya itu di mana, ya? Kalau salah, di mana saja yang salah? Itu aja yang diungkapkan, ya. Pada dasarnya kalau yang saya dapatkan dua-duanya dia bukan salah sih, tapi ketika di akhir artikel ini mengkoreksi hasil dari data yang didapatkan. Misal kayak contohnya yang ini, jadi kan yang digunakan kalau cohort study itu kan populasi yang digunakan harus sama. Di sini sudah sama digunakan pada populasi yang sama. Kemudian yang menjadi membedakan adalah ketika pasien berdasarkan hasil yang didapatkan. Jadi di sini dikatakan bahwa prevalensi dari efek obat itu sekitar 9,36% dan tidak ada event yang serius atau efek yang serius. Tapi di sini kita lihat di sini artikel si sampel tersebut tidak dilihat apakah pasien sebelum diberikan treatment herbal drug ini sebelumnya sudah terpapar oleh herbal atau sebelumnya. Jadi di sini sampel yang digunakan adalah pasien yang kemudian langsung diberikan treatment herbal drugs tersebut. Dan memang ketika di akhir artikel dinyatakan bahwa dari artikel ini hanya didapatkan data bahwa efek herbal itu tidak terlalu efek drugsnya sangat rendah seperti itu. Kemudian yang artikel yang kedua ini, karakteristiknya sama sih Pak mungkin. Jadi kalau yang ini adalah studinya menggunakan case control study, jadi penggunaan herbal sebelum dan sesudah kehamilan atau sesudah pregnancy. Kemudian di sini yang digunakan adalah populasi sampelnya adalah ibu hamil yang di mana yang kasus adalah ibu hamil dengan yang melahirkan bayi tanpa cacat, sementara yang kontrolnya adalah semua ibu hamil baik yang ibu hamil yang memiliki infant defect atau bayi cacat seperti itu. Kemudian tapi di sini untuk case control kan untuk melihat ya. Tapi Ibu tidak menjelaskan itu. Ibu tidak setujunya itu di mana? Itu yang paling penting. Yang pertama memang Ibu menunjukkan studi cohort ya. Kemudian yang kedua itu case control ya. Case control. Ibu tidak setujunya di mana itu pada kedua-duanya? Jadi apa yang menurut Ibu salah? Untuk yang studi cohort tadi mungkin tadi jadi belum ada data populasi yang sebelum itu kan pasien yang langsung diberikan herbal drug, tapi riwayat si pasien ini sebelumnya apakah dia sudah terpapar oleh herbal medicine atau belum. Di sini tidak ada kuesioner yang menambahkan pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaannya langsung apa efek yang disebabkan oleh atau efek apa setelah mengkonsumsi si herbal medicine tersebut, seperti itu.
Harusnya Jadi itu kan ada di mana tuh? Kalau seperti itu harusnya ada di mana tuh? Diletakkannya itu di mana tuh? Harusnya. seharusnya ya, Iya. harusnya ada tambahan retrospektif course study-nya ya Pak ya. Apakah Artinya, tidak seharusnya itu dinyatakan sebagai kriteria eksklusi ya? Jadi misalnya peneliti itu ingin meneliti efek herbal ya dalam desain kohort, tapi harus ada kriteria eksklusi, yaitu kalau bahwa sebelum penelitian ini sudah mendapatkan atau pernah terpapar oleh obat herbal gitu. Itu harusnya di situ dinyatakannya. Di sini di artikel ini tidak disebutkan seperti itu maksud Ibu ya? ya seperti itu. Ya, gitu. Oke, jadi bukan desainnya, tetapi kekurangan pada penyebutan tentang kriteria eksklusi. Kalau desainnya mungkin setuju aja bahwa itu adalah desain kohort yang efektif sekali gitu ya. Ya. Oke. Baik, dilanjutkan Bu, silakan Bu. Ya. Ya, untuk yang kedua yang herbal use before and pregnancy, ya ini case control study. Kalau yang ini sih saya melihatnya dari populasi kasus dengan yang kontrol juga. Jadi kalau di sini tadi itu kalau yang kasusnya boleh adalah ini, Bu? Ya Pak? Boleh tampilkan ini artikelnya di Artikelnya, Bueno. Ini judulnya apa nih Bu? Kalau yang ini, ya Pak? Ini? Judulnya adalah herbal use before and membaca artikel ini, salahnya di sini. Atau benarnya saya setuju, karena betul ini dimulai dari mengamati pada pasien yang ini, itu, dan sebagainya. Ini yang salah apa yang betul ini Bu? Sebenarnya konsepnya saya melihatnya, berarti saya melihatnya tadi lagi sih Pak, kriteria apa eksklusi ya. Tapi desainnya betul ya? Ya pada intinya ya kasusnya yang diambil wanita yang hamil melahirkan bayi yang normal, kontrolnya adalah bayi yang melahirkan yang cacat. Tapi saya agak lagi juga sih Pak. Jadi maksudnya kemungkinan apakah bayi yang cacat ini pun itu tadi kriteria eksklusinya, apakah memang ada paparan selain herbal yang menyebabkan kecacatan sebagai kontrol, sehingga kan apakah bisa jadi sebuah ya komparasi seperti itu. Yang saya lihat itunya sih Pak. Baik. Sudah selesai nih ya presentasinya? Ya Pak, mungkin seperti itu saja Pak. Ya. Baik, dua presentan sudah. Saya berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan komentar. Komentar itu bisa setuju, bisa tidak setuju, bisa juga menambahkan. Mungkin ada kekurangan-kekurangan. Ada komentar? Tidak ada.
Kalau tidak ada, apakah Bapak dan Ibu sekalian itu sudah paham betul? Artinya sesuai dengan keinginan saya, yang dinyatakan paham itu kalau Ibu nanti bangun tidur ditanya itu sudah mengerti gitu. Tidak usah lihat catatan, tidak usah berpikir terlalu panjang apa bedanya antara case control, cohort, dan cross section. Sudah mengerti? Sudah paham? Sudah ya? Masih ragu-ragu? Kalau saya sih dari paparan terang masih belum bisa menyatakan bahwa saya itu memahami, ya. Jadi yang paling penting itu adalah prinsipnya. Prinsipnya itu apa sih? Apa sih yang membedakan antara cohort, kemudian cross-sectional, dan case control? Itu yang membedakannya. Di sini belum, ya cuma keuntungan sama kerugiannya. Tapi kita akan meneliti apakah nanti ada hubungannya gitu, dengan jumlah kelahiran anak, misalnya gitu ya. Gitu. Jadi saya akan melihat hubungan ya. Jadi Bapak dan Ibu harus ingat, kita tidak menggunakan istilah perbandingan lagi. Kalau kita bicara tentang observasional analitik ini, yang 3 itu, ya, jadi dibuang jauh-jauh tentang perbandingan. Karena kesimpulan yang akan kita peroleh itu adalah ada hubungan atau tidak. Jadi ada hubungan atau tidak hubungan ya. Jadi bukan komparasi berbeda atau tidak berbeda, gitu ya. Tapi ada hubungan atau tidak, ya. Jadi, apa yang dihubungkan itu dua variabel. Yang satu adalah tentang kejadian dari kanker payudara, yang satu adalah tentang kejadian jumlah anak, misalnya. Ya, itu dua variabel yang berbeda. Jadi bagaimana dua variabel itu dibandingkan? Nggak mungkin. Yang ada dua variabel itu pasti kita lihat hubungannya. Jelas ya? Jadi kita akan mendiskusikan kali ini adalah desain-desain penelitian yang tujuannya adalah untuk melakukan analisis tentang hubungan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang dianalisis desainnya itu cross-sectional. Kemudian kesimpulannya, oh ternyata ada perbedaan antara yang makan dengan tidak makan. Itu pasti salah. Ya. Oh ternyata ada perbedaan antara yang menyusui dengan tidak menyusui. Itu pasti salah. Ya. Itu adanya di clinical trial atau RCT tadi, atau di experimental study tadi. Kalau kita bicara tentang 3 desain ini, itu kesimpulan seperti itu pasti salah. Ya, mengerti ya Bapak Ibu ya? Jadi harus dibuang jauh-jauh. Ada perbedaan, itu bukan kesimpulan dari 3 desain ini. Ya, saya tidak bicara satu desain yang pertama environmental study, gitu ya, preliminary study. Ya. Tapi saya tekankan pada 3. Yaitu cross-sectional, case control, kemudian cohort. Ya, jelas ya? Ini harus dipahami dulu. Kalau Bapak dan Ibu tidak paham, nanti akan terombang-ambing. Begitu ada penelitian, oh ini kita pakai uji T. Padahal desainnya ini adalah cohort. Ya, padahal desainnya ini cross-sectional. Ya, di mana uji T itu kan uji beda, itu sudah berbeda. 2 hal yang sangat berbeda, yang tidak mungkin uji beda itu dipakai untuk uji hubungan. Begitu juga sebaliknya, ya. Baik, belum ada yang bisa memberikan penjelasan kepada yang ada di sini. Itu bagaimana sih perbedaannya?
Gitu. Jadi sehingga apa? Kenapa saya sering mengeksplor tentang perbedaannya? Karena dengan perbedaannya itu kita jadi tahu, kita jadi mantap betul, gitu ya. Mantap betul. Oh itu kohot, oh itu ini case control, oh ini case report saja. Jadi di mana bedanya? Bedanya itu di mana? Kalau tadi lihat ke ujung-ujungnya kan ada OR, ada RP ya kan gitu. Itu sih hal lain itu. Nanti itu yang akan kita cari. Tetapi desain itu tidak ditetapkan di akhir atau di tengah dari suatu penelitian. Desain itu jangan sampai ditetapkan di akhir atau di tengah dari suatu penelitian atau pada saat penelitian sudah berlangsung. Itu baru kita bicarakan desain. Itu salah ya. Jadi kalau kita bicara desain penelitian itu harus dari awal. Pada saat kita membuat proposal penelitian, desain itu harus sudah ditetapkan. Itu supaya apa? Karena tadi dikatakan desain itu adalah patokan atau pedoman untuk suatu penelitian itu bisa dilaksanakan. Bagaimana, apa saja yang akan kita kumpulkan dulu, ya kan? Kemudian bagaimana cara pengambilan sampelnya, nanti hasilnya akan diuji pakai apa, ya. Nah kemudian kalau ujinya berbeda, itu maksudnya apa? Apakah itu maksudnya itu hubungan atau itu adalah perbedaan? Nah itu adalah desain. Tidak mungkin desain itu pada saat pertengahan penelitian berlangsung itu baru ditetapkan, ya. Jelas ya nanti. Nah oleh sebab itu maka Bapak dan Ibu harus paham betul gitu, perbedaan antara ketiganya. Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya? Jadi jelas itu. Saya berjanji bahwa kalau Bapak dan Ibu itu paham ini, ya nanti Bapak dan Ibu itu tidak akan pernah kapanpun itu, ya. Saya tahu Bapak dan Ibu itu mayoritas itu adalah dosen ya. Dosen itu kan punya mahasiswa bimbingan. Nanti harus jangan buka-buka buku lagi kalau ada mahasiswanya itu bertanya gitu ya. Jadi kalau bisa langsung ini harus pakai desain ini, caranya adalah begini, nanti analisanya pakai ini gitu. Nanti kesimpulannya harusnya begini. Bahkan kalau disuruh membuat dummy table itu sudah Bapak Ibu tahu nih variabel ini nanti arahnya bagaimana, jadi apa, semboid atau sembiye, itu harus tahu itu semua. Nah, dari paparan tadi saya terus terang belum mendapatkan itu gambaran ya. Dan saya tidak yakin Bapak dan Ibu itu dengan gambaran tadi itu bisa memberikan perbedaan yang signifikan, yang nyata antara ketiga desain tersebut. Ada nggak? Pak Maulana itu kan dosen biostatistik dan metodologi riset juga kan ya. Silakan Pak Maulana. Saya yang paling tahu cuma Pak Maulana dia yang mengajar metrik juga. Kita sesama pengajar metrik Pak, jangan saling menyuruh-nyuruh ya Pak ya. Jadi, tapi dalam diskusi ini kita terpaksa lah. Silakan Pak Maulana. Mungkin ada yang bisa disampaikan itu sehingga nanti teman-temannya semua itu bisa paham. Termasuk saya barangkali. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak. Walaupun saya mengajar matris di dalam kelas ini, saya langsung tiba-tiba menjadi sangat minim pengetahuan dalam hal ini, Pak. Jadi saya akan berusaha coba tadi dijelaskan bahwa ada 3 penelitian observasional analitik. Yang pertama ada case control. Di sini studi yang dilakukan ada kelompok yang disebut sebagai kelompok kasus dan juga ada kelompok kontrol. Kemudian kita ingin lihat hubungannya di sana. Bagaimana keterkaitan antara kelompok yang ada di sampel-sampel yang ada di dalam kelompok kasus dan kelompok kontrol itu. Selanjutnya ada kohort. Ada kohort di sini
di mana peneliti mendesain penelitiannya itu bahasa sederhananya mengikuti perkembangan dari apa yang ditelitinya, variabel yang ditelitinya. Boleh mengikutinya itu dari waktu sekarang sampai di masa yang akan datang. Nah, ini yang disebut dengan kohort prospektif, mengikuti ke depan. Ada juga dari waktu sekarang kita berbalik ke belakang melihat subjek penelitian itu. Nah, ini yang disebut dengan kohort retrospektif atau berbalik arah. Kemudian yang ketiga penelitian ketiga tadi apa? Ada cross sectional. Cross sectional ini bahasa sederhananya potong lintang. Jadi kita mengambil suatu masalah penelitian dan ingin mengamatinya dalam kurun waktu tertentu saja. Misalnya ada periodisasi kita tetapkan dari kapan sampai kapan. Pada saat itu saja kita tidak mengambil data berulang-ulang atau tidak melakukan mengikuti perkembangan data tersebut karena hanya diambil dalam satu batas waktu tertentu atau kurun waktu tertentu. Seperti itu kira-kira, Pak. Baik, Pak Andi Maulana sudah menjelaskan perbedaan antara ketiga desain tersebut ya. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan dari penjelasannya Pak Maulana ya. Itu mungkin ada yang tambahkan supaya nanti lebih jelas. Baik, kalau tidak ada, saya itu ya share slide dulu ya. Share slide. Saya akan menjelaskan. Ya, Bapak dan Ibu, untuk menentukan suatu desain itu kita harus ingat betul yang menjadi kunci itu adalah dimulainya. Jadi kita harus ambil patokan dimulainya, ya. Kalau ini adalah yang sekarang, ya. Nah, ini yang akan datang, ini yang dulu, ya kan. Nah, jadi dimulainya. Itu yang pertama. Yang kedua itu selain yang dimulainya, kita harus paham betul bagaimana kita mendapatkan sampel. Ya, sebagai contoh, kalau dimulainya itu dari sekarang sampai akan datang, ya, tadi dikatakan oleh Pak Maulana ya, itu kebanyakan itu ke kohort, gitu. Pasti tebakannya kohort. Tapi kalau dimulainya itu sekarang menengok ke masa dulu, gitu. Pasti orang itu menyebutnya itu adalah case control. Ya, tetapi ingat, ada kohort yang retrospektif selain kohort yang prospektif. Ya, sehingga mulai berdasarkan waktu itu kemudian menjadi tidak terlalu penting. Lantas apa yang paling penting? Yang paling penting adalah kita mulai menggunakan sampelnya itu. Contoh misalnya, kalau kita pada awal penelitian sudah akan melihat, ya, sudah kita menyeleksi sampel ya berdasarkan yang sakit atau yang tidak sakit, ya, sakit dan tidak sakit, berarti sehat ya. Mulainya kita akan bedakan ya, sampel sakit dan tidak sakit, ya. Nah, kemudian kita tengok ke yang akan datang, gitu, ya kan, sakit dan tidak sakit, ya, berarti itu adalah case control. Tapi kalau kita mulainya itu dari, ya kan, diberi, ya kan, misalnya diekspos dengan tidak diekspos, ya, ya, ngerti nggak maksudnya?
diberi, misalnya dilakukan apa, ya kan? Diekspos dengan tidak ekspos, kemudian kita lihat, kemudian berarti itu adalah kohort. Jelas ya? Bingung? Jadi kalau dua kelompok, kita sudah dari awal pisah-pisahkan deh, yang sakit dan tidak sakit deh. Kita lihat dulunya dia makannya apa. Gitu. Dulunya dia makannya apa? Dulunya kebiasaannya bagaimana? Gitu. Pasti itu adalah case control. Karena dimulai dari sakit tidak sakit. Ya, ini sakit tidak sakit. Ya. Disebab ini adalah akibat ya, akibat. Sedangkan dulunya itu adalah penyebab, ya kan? Penyebab. Agak susah nulisnya nih, bukan di papan tulis yang benar ini. Ya, jadi kira-kira begitu. Jadi kalau mulainya itu dari yang sakit dan tidak sakit, ya, dua kelompok yang sakit dan tidak sakit. Dan di belakang, terus sakit sih, dulunya dia makannya apa? Berarti itu adalah case control. Jelas ya? Nah, kemudian kalau kita mulainya expose dan tidak expose, misalnya kan, diberi susu dengan tidak diberi susu. Kalau diberi susu, itu bagaimana nantinya sih? Apakah pertumbuhannya akan bagus atau tidak dengan yang tidak diberi susu? Dua kelompok ya, dua kelompok, yang satu diberi dan satu tidak diberi. Berarti dia akan menjadi suatu desain yang namanya kohort. Beda ya? Jelas ya? Jadi tergantung dari mulanya. Kalau sudah jelas, jelas ya? Jadi kalau yang kohort itu dua kelompok, kan yang satu terekspos dan satu tidak terekspos. Yang tidak terekspos itu bagaimana nantinya? Yang terekspos itu bagaimana nantinya? Apakah jadi sakit atau tidak sakit? Itu kohort. Ya. Tapi kalau kita dari awal membagi dua kelompok, yang sakit dan tidak sakit, kemudian kita tengok ke belakang, oh ini kok sekarang sakit. Dulunya itu bagaimana? Dulunya makannya apa? Dulunya bagaimana, dia punya anak berapa? Gitu. Dulunya menggunakan kontrasepsi apa? Gitu ya. Itu adalah case control. Jelas ya? Ini jelas enggak? Jelas, Pak. Izin tanya boleh, Pak? Ya, jelas, Pak. Jelas. Suara saya kurang jelas apa? Jelas, Pak. Apa jelas, Jelas, ya? Pak? Jelas sekali, Ini Pak. bingung apa enggak? Bapak dan Ibu membedakan dua aja. Kalau ini bingung, saya tidak akan lanjut. Saya izin tanya dulu boleh, Pak? Wahyuninya, Pak, izin tanya. Ya, silakan. Ya, ini saya mau coba pengertian saya, Pak. Jadi kalau misalnya kita menentukan dulu antara sakit dan tidak sakit, terus kita lihat ke belakang, berarti itu case control. Tapi kalau kita punya exposure atau paparannya dulu, berarti kita pakai cohort. Nah, kalau misalnya, terus nanti kita lihat ke yang akan datangnya seperti apa, itu berarti kita pakai cohort, begitu ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, berarti Betul, ya? kalau misalnya cohort retrospektif gimana, Pak? Kita tetap dari paparan dulu awalnya. Iya. Itu nanti setelah Bapak dan Ibu mengerti, baru saya... Oh, iya. Baik, Pak. Itu kohort yang prospektif ya. Jelas ya? Iya. Baik, Jadi Pak. kita memilah sampelnya itu yang terekspos dengan tidak terekspos ya, kohort prospektif. Kemudian bagaimana nantinya ya? Kira-kira demikian. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya, yakin jelas ya. Kalau nggak jelas, walaupun sampai malam saya tunggu nih, ada yang belum jelas itu. Kalau ini tidak jelas, nanti Ibu tetap akan lupa lagi. 2 atau 3 hari lupa deh. Ya. Jadi yang paling penting, kohort itu dimulai dari expose atau tidak. Ya. Ya. Kemudian dilihat, oh ini terekspos oleh COVID, ya kan? COVID misalnya, ini tidak, atau ini COVID yang positif, ini COVID yang negatif. Nanti dilihat bagaimana fungsi paru-parunya. Kemudian gitu ya, itu adalah kohort.
Kalau yang case report dimulai dari yang sakit, kemudian dicari penyebabnya ke belakang. Oke, jelas ini ya? Jelas. Oke. Jadi jangan tertukar. Jelas, Pak, jelas. Yang tidak perlu dijelaskan itu adalah yang cross sectional. Karena apa? Karena cross sectional itu belum jelas, ya kan? Mana memulai dari mana, ya kan? Apakah nanti ini menjadi penyebab, salah satunya menjadi penyebab atau bukan, itu tidak jelas. Tadi dikatakan oleh Pak Maulana, cross sectional itu kalau pengamatannya itu dalam jangka waktu yang tertentu, biasanya jangka waktu pendek, sehingga kita tidak bisa melihat mana yang menjadi exposure, mana yang menjadi efek, ya. Jadi apa yang menjadi ini apakah penyebab, malah ini akibat, gitu ya. Ini jangan-jangan akibat, bukan penyebab. Itu adalah transisional. Contoh misalnya, apakah ada hubungan antara ekspresi reseptor estrogen dan reseptor progesteron misalnya pada penderita kanker payudara. Contohnya seperti itu ya. Nah, kita kan tidak menentukan ini mana yang kita mulai dari mana penelitian kan, ya kan, repot kan? Apakah yang dari ER positif, kemudian ada ER negatif, ya kan? Atau mulai dari progesteron positif atau progesteron negatif, ya kan? Karena apa? Karena progesteron dan estrogen reseptor itu terjadi mungkin secara bersama-sama, kita tidak tahu, sehingga kita tidak bisa menentukan mana yang menjadi penyebab, mana yang menjadi akibat. Ya, tapi kalau penyebab dan akibat itu kita sudah prediksi dari awal, maka kita ambil desain yang kedua tadi, yang dua tadi, baik cohort maupun case report, case control, ya. Jelas ya? Jadi kalau kita tidak tahu, ya kita pakai yang cross sectional. Ya, tadi saya sudah memberikan contoh. Kemudian ada satu contoh lagi. Misalnya, ada nggak hubungan antara anemia dengan berat badan, gitu ya? Ada nggak? Apakah berat badan anemia atau anemia menyebabkan berat badan? Misalnya masih kecil, ya, karena berat badannya tidak bagus, rendah, dia ini jadi anemia kan gitu, kurang dan sebagainya, jadi anemia, atau mungkin di anemia badannya itu tidak turun, misalnya seperti itu ya. Kita membuat pendahuluan di dalam penelitian. Itu dijelaskan itu, orang meneliti, misalnya, oh ternyata COVID yang positif itu berhubungan dengan terjadinya kerusakan pada paru. Orang meneliti COVID yang negatif itu, tapi OTG ya, otak tanpa gejala ya, COVID-nya negatif. Ternyata juga ada juga yang mengalami kerusakan gitu, misalnya seperti itu. Maka dari situ kita buat suatu latar belakang. Ya, jelas ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, kita masuk ke cohort yang retrospektif. Ya, kalau cohort yang tadi dibicarakan itu dimulainya dari sekarang sampai yang akan datang kan. Yang sekarang apanya? Yang sekarang itu adalah exposure-nya. Ya kan? Yang akan datang apanya? Yang akan datang itu adalah efeknya. Ya kan? Efeknya. Yang akan datang. Ya. Nah, itu kalau prospektif. Kalau prospektif itu menggunakan catatan medis ataupun itu di Malu, gitu ya. Misalnya ini tahun 2019. Ini kok hilang tiba-tiba nih.
2019 ya. Hilang lagi. Tadi saya baca ini kali ya. Sini ya, 2019 ya. Kemudian sekarang 2020 kan. Gitu. 2020. Saya akan melakukan suatu penelitian kohort ya, menggunakan katakanlah bahan biologi tersimpan yang pasiennya datang tahun 2019 ke suatu klinik atau ke patologi anatomi misalnya ya, datang atau ke bedah kemudian diambil jaringannya. Nah, saya akan melakukan penelitian menggunakan pasien tahun 2019 gitu ya. Saya lihat kembali pada tahun 2020 ya kan. Nah, orang-orang yang mengalami terapi misalnya terapi X gitu ya. Itu apakah nanti ekspresinya misalnya ekspresi apa gitu ya, misalnya terapi radiologi misalnya radioterapi dengan tidak radioterapi, kemudian pada tahun 2020 itu diambil lagi jaringannya gitu ya, jaringannya diambil kemudian dilihat misalnya apakah terjadi penurunan atau peningkatan dari apoptosis. Apoptosis kan kematian sel, ya kan? Apoptosis dari sel yang menjadi kanker tersebut. Misalnya kanker faring, misalnya kanker faring mengalami radiasi sinar X dan tidak mengalami radiasi. Kemudian tahun 2020 datang dia, diambil lagi jaringannya, gitu ya. Kemudian dilihat jaringannya apoptosis atau tidak apoptosis, gitu. Apoptosisnya tinggi atau tidak, gitu ya. Untuk melihat dengan apa, misalnya dengan fase 3 misalnya kan, atau dengan tunnel dan sebagainya ya, banyak metodenya ya, metode untuk melihat apoptosis. Nah, itu kan menggunakan tahun 2019. Penelitiannya 2020, berarti pasti retro kan. Tapi bentuknya dia mulai dari apa? Dari terekspos. Ekspos apa? Terekspos dari radiologi. Ya sinar X kan, dan tidak sinar X. Jadi dieksposnya itu pada tahun 2019. Tapi diamatinya itu adalah 2020. Akibatnya atau efeknya. Ya. Nah, sama kan dengan kohort prospektif, cuma waktunya dia menggunakan sampel yang sudah dahulu, yang sudah berlangsung di masa yang lampau. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya. Jelas? Halo? Jelas Pak. Jelas ya? Jadi pokoknya kalau kohort itu, kalau kita memulai dikelompokkan menjadi yang terekspos dengan tidak ekspos, kemudian kita amati, ya kan akhirnya efeknya itu seperti apa. Kalau case control kita mulai dari sakit dan tidak sakit, kemudian dicari penyebabnya menjadi penyebab di masa lampau. Ya, jadi itu dari tempat berpijaknya itu di mana, mulai berpijaknya itu di mana, itu yang membedakan kedua-duanya. Nah, sekarang apakah ada jaminan dari Bapak dan Ibu untuk tidak lupa hal ini? Ada ya. Nanti suatu saat saya akan ada ujian mendadak lah, gitu ya. Saya ingin melihat persepsi Bapak dan Ibu apakah betul-betul paham, ya, bisa membedakan antara ketiga jenis desain ini. Ya. Nah, kalau ketiga desain ini sudah Bapak dan Ibu pahami, maka tentu ada salah satu yang lebih kuat dari yang lainnya. Ya kan? Ya, jadi salah satu yang lebih kuat dari lainnya. Nanti saya akan jelaskan kepada slide berikutnya. Jadi ya, jadi mana yang kuat? Kohort
case control atau cross sectional. Siapa yang mau menjawab? Siapa mau menjawab? Yang lebih kuat itu yang mana tuh? Kalau dibandingkan ketiga-tiganya, ketiga-tiganya itu adalah uji hubungan. Ya, adakah hubungan antara ekspresi estrogen reseptor dengan ekspresi progesteron reseptor? Desainnya itu pasti berdesain cross sectional. Adakah hubungan antara banyaknya anak dengan terjadinya anemi? Misalnya. Itu desainnya apa? Ada nggak hubungan antara banyaknya anak dengan terjadinya anemi? Gitu. Desainnya apa kira-kira? Proseksional. Seksional. Ya. Pak, tergantung. Peneliti itu mengelompokkan dulu orang yang banyak anaknya dengan orang nggak punya anak. Kemudian dilihat 2 tahun kemudian anemi atau tidak anemi. Itu berarti bisa studi cohort juga ya, Pak? Iya. Cohort kan? Cohort juga ya kan, Pak? Iya, jadi cohort akhirnya. Bingung kan tadi Bapak Ibu nyebutnya konsesional. Iya, kalau di Iya kan gitu. Tahu Pak tadi, karena belum tahu. Iya kan? Kalau saya mulai dari anemi tidak anemi, kemudian lihat ke belakang, ya itu sudah punya berapa itu, gitu. Itu baru case control. Case control. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Iya, case control. Oke, kalau saya ingin penelitian terjadinya sirosis pada hati, ya kan? Dengan pajanan misalnya asbes pada pekerja tambang asbes, gitu ya. Bisa kohort. Cohort Prospektif. cohort ya. Tapi saya mulainya dari yang sirosis dengan tidak sirosis. Case control. berarti Pak. Jadi tergantung ya. Iya, Saya mulai dari sirosis tidak sirosis. Karena datang ke PA, ke patologi, sirosis ternyata pekerja tambang. Tapi ada juga yang tidak sirosis, pekerja tambang juga. Gitu. Baru kita mulai penelitian dibagi dua tuh. Yang sirosis tidak sirosis ditanya kemudian ke dulu-dulunya itu berapa lama jadi tambang. Gitu. Berapa lama, berapa tahun, atau ini satu bekerja tambang tapi di tempat pertambangannya atau di kantornya. Berbeda kan gitu ya? Jelas ya? Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Insya Allah. Maka dari itu, yang peneliti mengamati sendiri itu pasti itu adalah cohort. Karena peneliti dari awal sudah menyatakan, saya akan melihat ya, kalau orang dikasih makan banyak dengan orang yang tidak dikasih makan banyak, gitu. Nanti 2 tahun kemudian berapa berat badannya, misalnya kan. Jadi terekspos dengan tidak terekspos kan, ya. 2 tahun kemudian apa yang terjadi? 2 tahun kemudian setiap saat dia amati itu, ya sampai 2 tahun dia amati, tidak peduli dengan persepsi dari subjeknya. Ngerti nggak? Nah, oleh sebab itu karena peneliti itu mengamati sendiri, ya terjadinya akibat itu, ya efeknya itu diamati sendiri, efeknya seperti apa. Maka kemungkinan terjadinya bias itu kecil. Berbeda dengan retrospektif, dengan case control. Peneliti itu tidak mengamati sendiri dulunya, tapi dia berdasarkan catatan medis atau mungkin kuesioner ditanyakan kepada si pasien atau pasiennya sudah meninggal,
ditanyakan kepada keluarga pasien. Jadi terjadinya bias itu besar. Jelas. Oleh sebab itu, maka pada kohort itu, ini bukan Kiai Haji ya, kohort ya. Kohort itu keluarannya itu adalah RR, relative risk. Jadi kalau memang itu bermakna, ya, maka ini menjadi relative risk, rasio relatif. Ya, misalnya rasio relatif orang yang merokok dengan yang tidak itu adalah 9 kali lipat untuk terjadinya CA paru daripada tidak merokok. Itu ke kohort seperti relative risk. Artinya apa? Bahwa risiko tersebut memang betul diteliti sehingga peneliti itu confirm, sehingga disebut relative risk. Jadi risiko yang nyata berbeda dengan cross sectional dan case control. Ya, karena keduanya itu tidak diamati langsung dan mungkin melalui wawancara dan mungkin ditanyakan kepada keluarganya dan mungkin berdasarkan pada medical record saja, ya, sehingga pada saat akan diteliti itu mungkin tidak ditanyakan, gitu, atau mungkin dijawabnya juga sekenanya, gitu, dulu, ya, karena kan baru sekarang nih akan timbul keinginan untuk meneliti, dulunya kan tidak, gitu ya, maka ini tidak disebut dengan relative risk, tapi disebut dengan OR. OR. Beda OR sama RR. OR, odds ratio. Ya. Ya, ini adalah odds ratio, bukan relative risk. Ya, bukan risiko yang sebetulnya, tapi risiko yang semu. Gitu. Jadi artinya apa? Ada kemungkinan bahwa sesuatu itu berhubungan dengan sesuatu. Kalau ini, sesuatu itu berhubungan dengan sesuatu. Karena kohort. Jelas ya? Sehingga, kalau suatu penelitian misalnya mengatakan ada hubungan antara jumlah makanan atau frekuensi makan dengan berat badan misalnya kan, dihasilkan dari penelitian yang dua ini, ya, maka masih bisa dilakukan penelitian lagi di tempat lain, ya kan? Iya, Pak. Mungkin tidak di Indonesia, ya kan? Menjadi pengulangan ini, di tempat lain, ya, atau dengan desain yang sama atau dengan desain yang lebih tinggi, gitu. Ya, misalnya di Amerika sudah diteliti hal itu hubungannya, di Indonesia belum, kan belum tentu itu bisa digeneralisasi karena desainnya adalah ini, jelas ya. Pas itu maka di Indonesia boleh dilakukan itu. Karena itu tidak bersifat general, tapi kalau penelitian sudah kohort, ya dimanapun ya, apalagi dengan yang lebih tinggi tadi, yaitu clinical clinical trial ya kan, ya atau eksperimental, itu sudah tidak bisa dilakukan di tempat lain lagi, karena sudah terjadi generalisasi. Generalisasi, ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, jelas ya. Jadi apa? Saya sebetulnya ingin menjelaskan tentang RR dan OR. Jadi karena begitu yang lebih reliable itu adalah kohort dibandingkan kedua-duanya. Berdasarkan apa? Tadi sudah saya jelaskan latar belakangnya. Jelas ya? Karena kohort itu diteliti betul, penelitinya yang mengamati itu nanti efeknya seperti apa. Tapi kalau yang dua itu, ya,
penyebabnya itu tidak diteliti benar oleh ini. Jelas ya? Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik. Jelas. Kalau nanti bangun tidur saya telepon, diterima teleponnya, kemudian ditanya, nah, ngerti ya itu ya? Ya Allah. Oke, baik. Jadi pengertian kohort, cross seksional, case control, Bapak dan Ibu sudah paham, sehingga kerugian dan kekurangannya tadi, kerugian dan kelebihannya masing-masing sudah bisa ada di di benak Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian Bapak dan Ibu kalau kemudian menemukan suatu artikel jurnal, pasti langsung bisa menyatakan bahwa ini salah. Gitu ya. Oh ini salah, ini mau menyebut kohort, kok nyebutnya adalah case control. Ini menyebutnya kohort, tapi dimulainya di pasiennya itu dari yang dipilih dari yang sakit dan nggak sakit. Padahal kohort. Mestinya kalau kohort dipilih dari yang terekspos dan tidak terekspos dulu, baru diamati. Gitu. Jelas ya? Ini dikatakan case control, gitu. Terutama kohort retrospektif. Gitu. Kohort retrospektif itu sering disebut dengan case control. Kenapa? Karena pokoknya retrospektif ya, retro, zaman dulu. Tapi peneliti memulai dari expose tidak expose, berarti kohort itu. Jelas ya? Begitu dimulai dari expose tidak expose, itu adalah kohort. Begitu dimulai dari sakit tidak sakit, itu adalah case control. Jelas ya? Baik. Barangkali ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, mungkin ada jawaban. Kalau nggak ada pertanyaan, barangkali ada jawaban walaupun nggak ada pertanyaan. Tadi, maaf, Pak Kusmadi, itu ada yang membagi 4 tadi ya, kalau nggak salah, bukan 3 ya. Ecological study. Yang adalah ecological study. Ecological study itu preliminary study lah. Itu adalah ya penelitian yang belum punya hipotesis. Artinya tidak tahu apakah ini akan berkorelasi apa tidak gitu ya. Jadi namanya masih mencari-cari gitu. Sehingga kemudian ada wabah nih, wabah COVID. Berapa sih ininya prevalensinya? Gitu. Prevalensi aja. Tapi tidak mengaitkan dengan sesuatu. Jelas ya? Kalau untuk mengaitkan dengan sesuatu, mengkorelasikan, pasti dia punya hipotesis. Jadi explorative study. Ecological study itu explorative study. Tidak ada. Saya tidak menemukan hasil analisis statistik dari data yang saya berikan minggu yang lalu. Sebetulnya dari data yang saya berikan tuh Bapak dan Ibu bisa, itu kan ada efek, ada exposure ya, ada efek. Bapak nanti bisa Ibu, misalnya ada yang 3, Ibu rekrut menjadi 2 misalnya. Sakit sakit sekali, sakit, tidak sakit, itu kan 3 ini kan. Dalam satu variabel ada 3 nilai. Ya kan? Maka itu Bapak dan Ibu sebetulnya bisa rekrut yang sakit saja dan yang sakit sekali itu diubah menjadi sakit. Kemudian dicari hubungannya misalnya dengan jumlah anak dan sebagainya ya. Misalnya yang jumlah anak kan ada yang 3, 4, 5, kemudian 1, 2, mungkin 1, 2 itu anak sedikit, kemudian 3, 4, 5 anak banyak. Gitu. Jadi seperti itu, Ibu dan Bapak itu silakan melakukan recording sendiri sehingga nanti bisa ditampilkan di sini
analisis statistiknya itu seperti apa, sehingga Bapak dan Ibu belajar bagaimana menghubungkan. Oh, ini ada hubungan ternyata gitu ya, antara orang yang di outpatient yang dirawat jalan gitu, ternyata ada hubungan antara rawat jalan atau rawat inap dengan misalnya kecepatan dari sembuhnya suatu penyakit dari data yang saya sudah kasih. Harapannya seperti itu, sehingga perkara Bapak itu mau menyebutnya sebagai cohort atau ini case report, ya terserah kepada Bapak Ibu. Yang paling penting bagaimana mulainya. Apakah mulai dari terekspos, ya kan? Atau dimulainya dari sakit atau tidak sakit. Ya, kira-kira demikian ya. Ada lagi? Jadi kalau tidak ada, berarti menjadi PR untuk minggu depan, ya. Jadi minggu depan itu tambahannya hasil analisis dari data yang saya berikan. Di situ ada 2 file, Bapak dan Ibu pakai itu 2 file, ya. Jadi untuk menjelaskan hasilnya itu seperti apa, apakah ada hubungan apa tidak, ya. Karena tadi kan cuma ngomong-ngomong soal ketiga desain, bahkan 4 desain gitu ya. Kemudian yang saya perlu penekan lagi, Bapak dan Ibu tolong cari artikel dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Jurnal bereputasi itu yang terindeks Scopus, ya. Itu masih banyak. Kemarin saya mengatakan banyak itu yang masih salah desainnya, walaupun bereputasi. Itu masih sangat mungkin, karena mungkin reviewernya kan ada tiga-tiganya itu juga mengerti desain penelitian, analisis statistik. Jadi mungkin ketiga reviewer itu mengerti hanya substansi dari penelitiannya itu, tapi tidak mengerti bagaimana mendesain, bagaimana menganalisis, bagaimana menyimpulkan, sehingga menjadi suatu kesimpulan yang ada di kesimpulan dari suatu artikel, sehingga dari kesimpulan itu bisa digeneralisasi. Gitu. Masih banyak, silakan Bapak Ibu cari. Jadi ada 2 tugas dari kelompok 1 yang presentasi hari ini, ya, yang belum saya menyatakan dengan pasti bahwa sudah mengerti. Jadi tugasnya itu adalah 2 tadi ya, cari artikel. Ya, kalau yang benar tuh banyak deh, yang tidak benar sama hasil analisisnya. Nah, kemudian minggu depan itu adalah presentasi mengenai eksperimental design, ya. Mudah-mudahan karena ini termasuk dengan klinik ya, clinical trial RCT, ya, randomized clinical trial ya. Itu yang banyak biasanya kita pakai sebagai mahasiswa S3 Biomedi gitu. Maka tolong ini itu lebih ditekankan. Jadi dipahami dengan betul gitu. Kalau yang tadi sih maaf, kalau yang tadi kan jarang dipakai ya. 3 itu yang kita bicarakan hari ini itu jarang dipakai untuk mahasiswa atau disertasi daripada S3 Biomedik ya. Karena biomedik itu biasanya lebih banyak ke proses biologis, perubahan biologis, mekanisme biologis yang menyertai itu biasanya menggunakan desain yang besok itu akan dipresentasikan oleh salah 2 dari teman-teman yang ada di sini, 2 orang ya biasanya. Dan jangan lupa dicari jurnal yang dengan gamblang bisa ditunjukkan di sini bahwa ini adalah misdesign atau desainnya salah. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, ini belum jam 3 ya. Ya, masih ada waktu kira-kira 40 menit. Ya, silakan, Bu Ira. Di mana nih Bu Iran?
Posisi di mana Bu Ira sekarang? Ya, Pak Gus, mohon maaf. Posisinya di mana Bu Ira sekarang? Oh, Serang, Pak. Serang. Oh, ya. Di Serang, Pak. Halo? Ya. Ya. Pak Punten, mau tanya, yang untuk yang SPSS, untuk softwarenya SPSS apa saja ya Pak ya? Harus diinstal dulu kan ya Pak ya? Iya, silakan aja Bu, SPSS dari 20 sampai 26 ya. Boleh ya Ibu pakai 18 juga Bapak. Tapi saya sarankan 20 ke atas. Ya Bu ya. Baik Pak, makasih. Ya, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, nanti secara mendadak saya akan tanyakan pemahaman tentang ketiga desain ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu itu betul-betul bisa mengendap dengan kuat ya, dengan kuat sehingga ilmu ini bisa bermanfaat baik bagi Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya izin live ya. Ya, terima kasih Pak Gus. Terima kasih Pak Gus. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih. Sama ya. Sama. Uyeng. Enggak, jadi ditanyain yang presentasinya sih. Kalau presentasinya kayaknya sudah benar ya Ibu